hidup bahagia tanpa rasa bersalah. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Demikian kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 19b sampai 20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita selalu saja ada hal-hal yang bisa membuat kita merasa bersalah atau guilty feelings. Perasaan bersalah itu bukan hanya bisa ganggu, tapi juga bisa buat kita sulit, bahkan tidak bisa lagi merasa sungguh-sungguh bahagia dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya, diantaranya saja ya, kita bisa merasa bersalah ketika pasangan kita meninggal dan pas kita tidak ada di sisinya. Kita merasa bersalah karena kita tidak lagi bisa mendengar pasangan kita. Mungkin saja mau kasih pesan kepada kita dan kepada anak kita, tapi karena kita nggak ada, dia nggak bisa ngomong dan tinggalkan pesan. Kita merasa bersalah. Ketika seorang kekasih kita meninggal karena sakit berat, kita merasa bersalah karena kita merasa lalai untuk sadari dan berobati dirinya sedini mungkin. Sebab kalau itu kita lakukan, jangan-jangan sampai sekarang dia masih hidup, kita merasa bersalah. Ketika seorang meninggal karena COVID-19 dan kitalah yang telah menularinya secara tidak sengaja, padahal kita sendiri tertolong kembali sehat dan hidup normal, tapi dia meninggal, kita merasa bersalah. Bagaimana caranya kita mengatasi rasa bersalah? Dan selanjutnya hidup bahagia di sisa hidup kita tanpa rasa bersalah lagi. Menurut Rasul Yohanes, inilah caranya. Cara pertama, imani bahwa Allah dan kasih-Nya selalu jauh lebih besar dari segala rasa bersalah, bahkan dari kesalahan kita sendiri. Seperti kata Yohanes, demikian kita boleh tenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah itu lebih besar daripada hati kita yang nuduh kita bersalah. Mengapa? Sebab bukan hanya ketika kita merasa salah. Kalau merasa salah itu belum tentu terbukti salah. Tapi juga bahkan ketika kita sudah benar-benar terbukti salah, Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Seperti Yesus pernah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seumumnya memang dimanapun orang berdosa itu ya sepantasnya dihukum secara adil dan setimpal, bukannya dikasihi, apalagi diganja dengan keselamatan. Tapi Allah berbuat lain dari manusia dan dunia seumumnya. Orang berdosa yang percaya kepada Allah di dalam Yesus tidak dihukum, malah sungguh-sungguh dikasihi Allah, bahkan diganjar oleh Allah dengan keselamatan. Makanya kasih Allah itu mirip, bahkan jauh lebih besar lagi dari cinta seorang suami kepada istrinya. Satu hari seorang istri ajak suaminya untuk saling tulis kekurangan satu sama lain. Istri tulis kekurangan suami, suami tulis kekurangan istri. Tujuannya sih baik-baik saja, yaitu dengan tahu kekurangan masing-masing, masing-masing jadi bisa terus membangun dirinya lebih baik dan lebih baik lagi. Setelah waktu menulis selesai, istri dengan penuh semangat mau bacain dulu daftar kekurangan suaminya, yang ternyata banyak sekali. Sebab ia sampai butuh beberapa helai kertas untuk menulisnya. Makanya saat istri bacakan daftar kesalahan suami yang banyak, suaminya sampai sedih. Beberapa kali titikan air mata. Kekurangan saya kok banyak sekali ya. Tapi istri merasa puas setelah membacakannya. Dia berpikir, sekarang suamiku tahu deh begitu banyaknya kekurangannya. Lalu giliran suaminya malah nggak bacain satu pun kekurangan istrinya, dia nggak bacain. Kenapa? Sebab ternyata dia sendiri tidak nulis apa-apa di kertas tulisnya.
kertas tulisnya kosong melompong. Istrinya tanya dong, kamu gimana sih nggak tulis kekurangan saya di kertas kamu? Suaminya jawab, maafkan saya istriku, saya memang nggak tulis satu pun kekurangan kamu, sebab saya sudah terima kamu sepenuhnya. Segala kebaikanmu, segala kekuranganmu, saya terima dengan sepenuh hati dan setulus hati. Karena itu sekali lagi maafin saya yang tidak nulis apalagi bacain kekurangan kamu. Mendengar jawaban suaminya, istrinya bukan hanya titikan air mata, istrinya malah tubruk suaminya, peluk suaminya sambil nangis sejadi-jadinya. Kayaknya nggak henti-hentinya. Mengapa? Sebab istri merasa dirinya betul-betul diterima, dicinta sepenuh dan setulus hati oleh suaminya dalam segala kekurangannya. Begitu sesungguhnya dan terlebih lagi Tuhan Allah dalam pengorbanan Yesus anak tunggalnya, Allah dengan sepenuh dan setulus hati telah kasihi diri kita, bukan dalam kebenaran, tapi dalam segala kesalahan dan keberdosaan kita. Karena itu Yohanes katakan kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Cara kedua, amini bahwa Allah selalu lihat dan tahu isi hati kita lebih daripada Ia lihat dan tahu segala perbuatan benar salah kita. Seperti kata Yohanes lagi, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, artinya Allah sudah antisipasi, Allah sudah pahami sebelumnya segala perbuatan salah dan dosa kita manusia. Sebab Allah sempurna, makanya Allah sendiri tidak berdosa. Tapi manusia tidak pernah Allah ciptakan sempurna, makanya selalu bisa berbuat salah dan dosa, bahkan berbuat banyak sekali salah dan dosa. Allah tidak pernah kaget dengan rasa bersalah kita, bahkan dengan kesalahan-kesalahan kita yang sudah terbukti dan kita akui demikian memang apa adanya. Allah yang melihat hati kita lebih daripada segala kesalahan dan dosa kita. Hanya butuh bisa melihat di hati kita ada kesungguhan percaya. Kesungguhan percaya bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, mengampuni kita, tidak mau hukum segala kesalahan kita. Dia bahkan sungguh-sungguh mau selamatkan kita. Tujuan Allah supaya di hati kita, di hidup kita, kemudian tidak perlu lagi ada rasa bersalah atau rasa sedih karena rasa bersalah. Sebaliknya, biarlah selanjutnya di hati dan di hidup kita ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada bahagia tanpa rasa bersalah lagi. Itulah makna dari perkataan Yohanes, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saat mendengar renungan ini, adakah di antara kita yang masih menyimpan rasa bersalah dan duka cita karena rasa bersalah itu di dalam hati kita? Apapun penyebabnya, Allah mengerti semuanya. Allah selalu mau lihat di hati kita ada percaya yang sungguh-sungguh bahwa Allah sungguh-sungguh mengetahui semuanya. Juga dalam kasih-Nya, Ia sungguh-sungguh selalu mau mengampuninya, bahkan selalu mau menyelamatkan kita. Allah mau hidup kita selanjutnya dipenuhi dengan ketenangan, damai sejahtera dan bahagia tanpa rasa bersalah lagi. Amin.